Audio Jungle. Take satu and action. Lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ke pantai pesisir Jawa. Pesisir Tepatnya yang di mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tepatnya di Jawa Tengah. Lebih khususnya lagi ke Kota Demak. Oh, deket rumah saya itu. Dekat rumah sampean. Dekat, Oke, alhamdulillah. di situ ada salah satu makam yang sering dikunjungi untuk para peziarah, yaitu makamnya Raden Patah. Iya. Yang sekarang lebih sering dikenalnya sebagai Sultan Demak, sebagai pendiri kerajaan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama. Tapi sebenarnya siapakah Raden Patah ini? Kita butuh biografi beliau. Oke, saya jelaskan. Sebagai seorang Pantura, Ya, jelaskan. anak Pantura ini. Saya soalnya orang CLS. Jawa Selatan gitu ya. Ya. Jadi gini, Gus Baijo. Raden Patah itu, pertama kita harus tahu beliau itu lahir kapan. Raden Kapan? Patah itu lahir di abad 15 Masehi. 1400-an berarti. Tepatnya itu 1455 Masehi. 55, oke. Itu udah ratusan yang lalu. Ya, Nggak usah jelas. dihitung. Udah lama Nggak usah ya gitu ya. dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Oke. Intinya beliau itu lahir pada tahun 1455 Masehi dan beliau itu merupakan putra dari Raja Majapahit terakhir. Putra mahkota. Putra. Gus. Ya nggak mahkota sih. Oh, nggak ya mahkota. putranya Ya, putra putra. dari Majapahit terakhir yang bernama Brawijaya. Brawijaya 5. Brawijaya 5 atau ini dikenal dengan Kertawijaya namanya gitu. Kertawijaya. Kertawijaya. Oh, bukan Kertabumi. Ya ada yang bilang Kertabumi ada, Kertawijaya ada. Terserah hampean lah. Ya, tapi yang saya baca di Al Musamarah sama di kitabnya Bisri Mustafa itu Kertawijaya. Kertawijaya. Saya Alal ikut Musamarah. Iya. Oke. Oke. Nah, jadi beliau itu lahir dari pasangan Brawijaya dan Siubanji. Siubanji. Lengkapnya itu Nairetno Siubanji. Nairetno. Nah, beliau itu adalah permaisuri Raja Brawijaya yang berasal dari Gresik. Siubanji ini adalah keturunan Cina yang terkenal sangat cantik. Gresik. Cindu lah gitu. Cindu zaman segitu. Ya, Cindo Kan ya. pemerintah Indonesia, Ciba berarti gitu, Cina Jawa. Oh, Cina Itu udah Jawa. ada. Ini semua bukan tentang Ada, Cindo. belum ada. Oke. Oke. Tapi Oke. katanya beliau itu berasal dari Palembang. Ini kok dari Gresik, Brawijaya. Katanya Palembang. Cina bareng kau katakan tadi. Gini, harus saya ceritakan dulu ini. Agak cerita dikit. Omong kau. Jadi sebagai permaisur atau selir dari Brawijaya, Brawijaya itu punya banyak istri. Banyak kali mesti. Banyak kali. Iya. Nggak tahu sampai berapa, nggak tahu. Nggak Intinya tahu. punya banyak kayak gitu. Dan kali. Lah, istri tua Brawijaya itu merajuk karena saking cemburunya dengan kecantikannya Siubanji. Oh, Siubanji itu cantik kali berarti. Cantik kali coy, Cantik. jiwo. Kayak gitu. Kalau di Al Musamarah dikatakan seperti itu. Habbaha hubban syadidan. Ahabbaha hubban Sangat dicintai syadidan. oleh Brawijaya. Dan itu membuat cemburu istri tuanya. Merajuk lah. Merajuk. Lah ini bahaya wayo seperti ini, bahaya poligami seperti ini. Waduh, satu aja berarti. Satu ya. aja, satu aja Oke. itu alhamdulillah untuk orang-orang seperti seperti Iya. inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kamu tahu lah, Oke, kita kamu sebutkan ya. tahu lah ya. Nah, Face to jadi- face. Face to face. Jadi beliau itu disuruh untuk pergi ke Palembang. Oh, Disuruh diusir. Brawijaya untuk diusir. Bahasa- Dilarikan Brawijaya ke Palembang. Diusir Brawijaya ke Palembang. Ya. Dan pada saat pengusiran itu, Siubanji dalam keadaan mengandung Raden Patah. Oh, berarti gitu asalnya. Nah, gitu. Nah, setelah 11 bulan di kandungan, akhirnya Raden Patah itu lahir di Palembang. 11 bulan. 11 bulan. Bukan cuy. 9. 11. Oh. Kalau di Al Musamarah 11. 11. Ya, Berarti nggak golib gitu ya? Ya, nggak golib. Ya, 11 bulan. enggak apa-apa. Nggak apa-apa. 11 Oke. bulan. Itu masalah biografi beliau. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebagai seorang wali, tentunya beliau mestinya belajar dong. Masa seorang wali nggak belajar? Nah, jelas. Ya kan kita ziarah ke makam siapa kalau nggak belajar beliau. Emang nggak Nah, boleh ini akhirnya perjalanan intelektual beliau itu kemana aja? Nah, jadi gini. Mengenai perjalanan intelektual Raden Patah, saya itu teringat dawuh Romo Yaiwar pada saat FMP3 tahun 2020 di Lirboyo. FMP3. Raden kamu kan? Enggak, saya enggak ikut. Oke, saya Raden, akhirnya tahu
Saya nggak ikut acara, cuma latihan aja. Ya, gitu. karena putri yang ikut Putri yang acara. ikut, kan saya putra. Gitu. Beliau dawuh, al-ummahat madrasah ula. Al-ummahat al-madrasah al-ula. Gitu. Al-ummahat al-madrasah al-ula. Ibu itu adalah pendidik pertama atau Pendidik madrasah pertama. pertama bagi si anak. Makanya baik-baik kalau cari istri. Ya itu, seperti itu. Masa Mantap cari lah. istri nggak bisa didik? Dah, Aduh, mantap arti gimana sekali. putranya ini? Ya. Nah, kayak gitulah. Jadi pertama yang mendidik beliau itu adalah si Banci itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Setelah itu, Nah, setelah itu beranjak dewasa karena beliau sudah mendapatkan dasar-dasar syariat, beliau itu haus akan ilmu, Masya Allah. dahaga ilmu, ngelak ilmu. Masya Allah. Nah, akhirnya Dahaga. untuk menghilangkan kehausan ilmu tersebut atau dahaga ilmu tersebut, beliau akhirnya memutuskan nyantri ke Pulau Jawa. Balik lagi ke Pulau Jawa. Balik Pulau Jawa karena Jawa adalah kunci. Tanah Jawa adalah Itu. kunci. Nah, itu. Nah, Jawanya mana? Nah, Nah. ini. Jadi beliau itu nyantri di Ampel Dinta. Oh, Berarti beliau itu nyantri kepada Raden Rahmat atau terkenal dengan Sunan Ampel. Nah, itu Pondok pesantren Ampel Dinta. pondok pesantren pertama di Pulau Jawa. Karena Pondok seperti itu pesantren katanya pertama gitu di ya. Pulau Jawa. Katanya gitu. Katanya gitu. Nah, ini lama di situ. Ya lama, Oh, lama banget malahan. lama banget. Ya. Lama Jadi banget. beliau itu adalah seorang yang mudah menghafal dan mudah memaham. Cerdas lah berarti gitu lah. Cerdas. Apa? Berarti IQ-nya tinggi gitu Ya, ya. dan IQ-nya tinggi. enggak rodek paling ya. Ya paling gitu Garote. Garote beliau itu. Iya. Kalau di alam musawarah beliau itu digambarkan dengan Sariul Fahmi. Cepet paham. Cepat paham. Paham berarti mudah hafal juga gitu ya. Ya, mestinya. Mondok bertahun-tahun di Ampel Dinta, beliau itu memahami ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tarekat, semuanya dipelajari oleh Wis beliau. lengkap wis lah. Selengkap lah. Bahasa kerennya komprehensif. Oke, Nah, komprehensif. Oke, komprehensif. Nah, karena beliau sudah belajar secara komprehensif, ya, beliau berarti dianggap sebagai orang yang alim. Gitu. Beliau itu dikenal oleh Raden Rahmat sebagai orang yang alim. Akhirnya, karena punya santri yang alim, Raden Rahmat pun menjadikan Raden Patah itu menjadi seorang menantu. Oh, mantune. Mantune. Mantune Sunan Ampel. Kiai mana yang nggak kesumsum kalau lihat santri ngalim kayak Gus Paijo seperti ini Masya misalkan. Allah. Jadi wajar-wajar aja kalau pada saat itu Raden Rahmat menjadikan Raden Patah menjadi mantunya. Iya, ngoco aja dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lah, setelah dipek mantu, ini kan, yo kan saya dengernya cuma Raden Patah itu Raja Demak. Setelah dipek mantu ini ke OTW jadi Raja Demak ini gimana? Jadi gini, setelah beliau berubah jadi santri menjadi akamsi, Ya Kamsi, anak kampung sini, Ampel gitu sini maksudnya. Ampel. Beliau itu mendapatkan dawuh dari mertuanya untuk menyebarkan Islam, tapi di luar Ampel. Di luar Ampel. Ya. Beliau itu Kemana? mendapatkan dawuh lah ke Kulon. Ke Kulon. Pokok Kulon. Kulon Progo. Enggak ada zaman segitu. Apalagi ujung Kulon belum enggak ada itu. Oh, belum ada. Belum, enggak tahu enggak ada, tapi enggak itu. Pokoknya ke Kulon sampai ketemu namanya Glagah Wangi. Glagah. Glagah itu apa? Glagah itu kayak kalau di kitabnya Mbah Fadl Al Musamarah itu Al-Qasbu Ar-Raihah. Alkos Baroh. Pering berarti. Pering sing wangi. Kayak gitu. Pering yang wangi. Ya. Oh. Pering yang wangi. Beliau itu suruh ngulon untuk menyebarkan dakwah Islam, tapi nggak dikasih tahu tempatnya. Pokok ngulon aja terus sampai ketemu sama Al-Qasbu Ar-Raihah tadi. Al-Qasbu Atau pering yang Ar-Raihah. wangi. Pring yang Atau terkenal dengan Glagah Wangi kalau di buku. Lah, cara beliau menemukan Glagah Wangi ini gimana? Jadi beliau itu sepanjang sejarah kalau menemukan glagah wangi, glagah atau pering-peringan seperti itu, beliau itu demak seperti itu. Demak. Demak sampai di Tanah Bintoro. Hasil dari demak tadi itu, akhirnya beliau menemukan apa yang dikatakan oleh mertuanya. Pring yang wangi itu. Pring yang wangi. Dari demak itu, kalau kamu tahu ya, kamu tahu. Enggak tahu saya. Oh iya, saya kasih tahu ini. Oke, makasih. Dari demak itu, kata demak itu merupakan cikal bakal dari nama Demak zaman sekarang. Oh, gitu. Iya. Demoknya nggak ada, tapi demaknya. Iya gitu. Ah. Demaknya dihilangkan jadi Demak kayak gitu. Untung nggak demok namanya, sekarang Demak Berarti namanya. Kabupaten Demak. Enggak Demak. Kabupaten Demak seperti itu. Oke. Jadi itu cikal bakal kerajaan Demak seperti itu ya. Kerajaan Bintoro Demak. Dari Bintoro, Demak.
Dari kata Demak, Demok. Bintoro. Oh, Demak, Demok. Demok, Ya. nah, gitu. Jadi setelah beliau melumpuhkan apa yang dikatakan oleh mertuanya tadi, beliau menjadikan tanah tersebut menjadi medan dakwah. Medan dakwah. Ya. Cara dakwah beliau sebagai seorang raja. Itu Kan saya gimana? belum jadi raja. Oh, belum. Belum. Oh, kapan jadi rajanya? Gini, kayak gini. Oh. Jadi beliau itu pertama menyebarkan Islam di tanah tersebut. Di daerah Bintoro tadi itu. Di daerah Bintoro. Ya. Jadi beliau itu mengajari masyarakat awam sekitar dengan ilmu yang beliau dapat dari mana tadi? Ampel tinta. Dari Ampel Tinta. Itu. Oh. Penyebaran ilmu tersebut akhirnya semakin luas, dan akhirnya beliau menjadikan itu sebagai markas penyebaran dakwah Islam yang nantinya jadi kerajaan Demak. Oh gitu. Ya. Akhirnya beliau jadi raja lah ya. Kerajaan Raja Demak. Kesultanan Demak. Jadi beliau itu jadi raja kerajaan Demak bermodal dari dua kata. Apa? Derek dawuh. Waduh. Lah ini derek dawuh, dua kata tapi Ras juga suka. Jangan sebut-sebut Ras setuju. Nggak boleh. Ya itu. Ya, ya. Dua kata, maksudnya adalah dua kata derek dawuh tapi sudah dilakukan macam gitu. Oke. Jadi itu bermula dari kemantapan derek mantep dawuh guru. Masya Allah. Gitu di kerajaan. Sebelum saya tutup, mungkin ada warisan beliau yang sampai sekarang masih bisa disaksikan oleh masyarakat Demak atau sekitarnya lah, Trenggalek mungkin. Sekitar Pulau Jawa gitu maksudnya. Sekitar Pulau Jawa. Oke. Jadi peninggalan beliau yang masih bisa dirasakan sampai sekarang itu adalah metode dakwah beliau itu. Metode dakwahnya. Jadi beliau itu dalam berdakwah selalu menggabungkan atau istilahnya itu akulturasi, mengakulturasikan antara budaya dan agama. Budaya dan agama. Gitu ya berarti ya? Iya. Mengakulturasikan benar gitu ya? Jadi beliau dalam berdakwah menyisipkan nilai-nilai Islam dalam budaya setempat. Contoh, yang sampai sekarang bisa kita lihat adalah adanya tradisi sekaten di Jogja. Sekaten itu apa? Sekaten itu konon katanya diambil dari kata syahadatan. Enggak tanya itu saya. Tanya sekaten itu acara apa gitu. Apa kamu nggak tahu ya? Iya. Sekaten itu adalah perayaan Maulid kayak gitu. Oh, perayaan Maulid. Terus? Biasanya di mana-mana ada, cuman di Jogja itu terkenal dengan nama sekaten. Ya tadi yang syahadatan Nah, tadi. sekaten itu diambil dari kata konon katanya ya. Konon itu diambil katanya. dari kata syahadatan. Oh. Nah, itu dulu diprakarsai oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. gitu. Itu sekaten contohnya. Contoh lain, beliau itu menyuarakan atau mengutus para anggota kerajaan atau para dai yang ada pada saat itu untuk menyebarkan dakwah melalui wayang. Melalui wayang. Ya. Oh, kayak Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dalam artian beliau itu ingin menyebarkan Islam tapi tidak memberangus budaya yang ada. Beliau ingin agama Islam itu menyatu dengan budaya setempat. Kalau ada makalah itu zaman sekarang yang sering kita dengar, Arab digarap, Jawa digowo. Arab digarap, Jawa digowo. Harus ingat itu. Oke, siap. Dalam artian Arab digarap, Jawa digowo. Apa yang kita pelajari, kita bumikan ke masyarakat setempat. Oke. Seperti itu. Siap. Sudah ini. Mau ngomong lagi nggak? Kalau nggak, ada saya satu lagi. simpulkan. Belum. Ada satu lagi. Ada satu saya lagi. lupa tadi belum katakan. Apa? Jadi, beliau itu kan tadi ilmuwan. Karena ngalim. Beliau seorang yang ngalim, seorang seniman, juga seorang bangsawan karena dari Brawijaya dan jadi raja juga jadi ya. Raja juga. Nah, jadi bangsawan ini beliau tuh bukan jadi anak bangsawan yang cuma apa ya? Nongkrong doang di kafe. Ya, kayak gitu. Nah. Tapi beliau juga aktif untuk menyebarkan dakwah dan aktif untuk membuat kerajaan itu semakin besar. Oke. Intinya saya pengen ngomong kalau kerajaannya Raden Patah, kerajaan Demak itu berhasil meruntuhkan hegemoni kerajaan Majapahit pada saat itu. Oh, yang merusak Majapahit berarti meruntuhkan itu. Majapahit itu adalah Demak, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Islam. Akhirnya Islam ya'lu walayu'la aleh. Seperti itu. Oke. Kalau boleh kami simpulkan, seorang Raden Patah yang merupakan putra asli dari Brawijaya terusir ke Palembang, yang akhirnya kembali ke Demak, kembali ke Jawa untuk belajar, dan akhirnya beliau mendirikan kerajaan di Demak.
beliau akhirnya menjadikan Demak sebagai pusat daripada penyebaran Islam dengan Kesultanan Demaknya yang begitu agung hingga bisa meruntuhkan Majapahit. Betul. Dari sini kita bisa belajar Apa? bahwa seorang santri selain harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat, seorang santri harus bisa menjadi pemimpin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.